Sampaikan setiba di tanah air waktu saya pulang dari kota suci Makkah, yaitu ayo sama-sama kita gaungkan kembali dan terus menerus, yaitu revolusi akhlak. Bahkan kebohongan saat ini sudah membudaya. Negeri kita ini lagi darurat kebohongan. Karena itu sekali lagi yang ingin saya sampaikan di sini, saudara, apakah itu darurat kebohongan, apakah itu darurat korupsi, apakah itu darurat kezaliman, apakah itu darurat utang, apakah itu darurat ekonomi, dan lain sebagainya, maka kuncinya yuk sama-sama kita obati semua itu dengan revolusi akhlak. PWG, KJD, sama Platka. Ini udah belajar gila nih dia, udah mepet-mepetin kita, tapi kita udah berusaha masuk ke tol arah ke Bandung. Kendaraan petugas dipepet, lalu kemudian diserang dengan menggunakan senjata api. Sobat EQ atau bisa disebut EQers, jumpa kembali di dalam talk show Indonesia Bersatu. Saya Adita Mahlika akan memandu diskusi pada hari ini, di mana kita akan membahas sejumlah permasalahan yang saat ini memang tengah berlangsung di tanah air. Kita ketahui bahwa saat ini Indonesia, tanah air kita sedang tidak baik-baik saja. Ada sejumlah permasalahan, terutama terkait dengan permasalahan ketidakadilan, permasalahan hukum yang saat ini tengah ditemui. Mulai dari kasus Brigadir J, kemudian juga kasus kilometer 50, dan ada banyak persoalan-persoalan lain yang nanti akan kita kupas tuntas di dalam talk show Indonesia Bersatu ini. Nah, langsung saja bersama saya ini sudah hadir sejumlah narasumber yang sangat kompeten, yang sangat luar biasa di bidangnya. Saya akan perkenalkan satu persatu. Yang pertama sudah ada Bapak Aziz Yanuar. Halo, apa kabar? Pak Aziz. Nah, ini merupakan bisa dibilang kuasa hukum terkait dengan kasus IKN 50 begitu ya Pak Aziz ya. Kemudian juga ada Babe Aldo. Nah, apa kabar Babe Aldo? Ini content creator atau YouTuber yang saat ini kayaknya kita masih merindukan ya. Bagaimana nih kemudian nanti suara-suaranya tentunya catatannya. Kemudian juga ada Haji Sutrisno Lukito. Pak Haji, Assalamualaikum, terima kasih. Nah, ini juga nanti yang cukup kencang begitu ya Pak Haji ya. Nanti akan bersuara bagaimana sih menceritakan permasalahan atau persoalan negara kita yang saat ini tentunya tidak baik-baik saja. Kemudian juga ada Mas Alwi Susanto. Halo, Mas Alwi atau Pak Alwi yang kemudian juga nanti akan bercerita bagaimana kasus investasi bodong yang saat ini tentu masih tengah dalam proses yang sudah sudah bertahun-tahun ya bisa dibilang ya, sudah lama, memakan waktu lama sekali. Kemudian juga ada Bapak SK Budiarjo selaku forum atau ketua Forum Korban Mafia Tanah Indonesia atau FKMTI. Bapak apa kabar? Baik. Nah, ini yang nanti akan berbicara bagaimana terkait dengan kasus mafia tanah, perampasan tanah yang tentunya sudah malang melintang melihat ada begitu banyak ketidakadilan yang terjadi. Dan tentunya sudah ada Pak Alvin Lim, apakah kita? Bapak sehat? Sehat. Oke. Nah, mungkin terlebih dahulu ke Pak Alvin dulu, mungkin bisa diceritakan gambaran apa alasannya kita mengusung talk show Indonesia Bersatu ini, karena ada banyak sekali isu-isu yang nanti akan dielaborasi oleh para narasumber kita, tapi memang kita mengharapkan adanya solusi begitu ya. Mungkin bisa pengantar terlebih dahulu Pak Alvin, silakan. Jadi kita cukup miris ya melihat keadaan di Indonesia ini hari demi hari bukan yang membaik. Yang saya lihat keadaan ini hari demi hari bukan yang membaik, malah makin memburuk gitu. Nah, yang lebih parah itu banyak suara-suara yang miring yang justru istilahnya memancing di keruh. Ya kita nggak mau suara-suara itu nantinya akan menghancurkan
negara atau pemerintah, atau malah istilahnya menggulingkan pemerintah, atau istilahnya tuh malah menjadi menyengsarakan masyarakat. Jadi saya berpartisipasi, berpikir bagaimana kalau kita rangkul segala pihak yang ada, ya kan? Baik itu mau Muslim, mau Kristen, mau Arab, mau Cina, mau pengusaha, mau lawyer, ya kan? Kita bersatu nih, kita identifikasi masalah apa sih yang ada di Indonesia. Dan yang terakhir, yang paling penting adalah mencari solusi gitu loh. Karena kalau kritik tanpa solusi, siapa orang bisa mengkritik. Tapi memberikan solusi bagaimana supaya pemerintah ini yang akan membenahi. Ya sehingga apa? Sehingga kritik kita ini bisa didengar pemerintah, dan pemerintah ini bisa menjadi lebih baik, itu yang kita mau. Itu tadi ya, sesuai dengan judulnya Indonesia Bersatu. Tadi Pak Alvin sendiri bahkan sudah mengungkapkan narasumber kita ini tidak lagi mengedepankan etnis, tidak lagi mengedepankan agama dan apapun, karena memang sesuai dengan judulnya Indonesia Bersatu. Maka kita sama-sama fokus apa yang harus kita benahi, permasalahan-permasalahan di bangsa ini. Saya langsung ke narasumber yang pertama. Jadi ke Pak Aziz atau Mas Aziz terlebih dahulu. Mungkin bisa sambil dicoba mic-nya? Oke, sambil kita menunggu ya, atau mungkin bisa ya? Oke, sudah aman. Mas Aziz, kemarin di rapat dengan pendapat yang dilakukan Komisi 3 tentunya bersama dengan sejumlah stakeholders, kita lihat ada Pak Mahfud, kemarin juga ada Kapolri juga, tidak hanya membahas kasus Brigadir J atau Verdi Sambo, tapi ada yang dibahas KN50. Ini Mas Aziz mungkin bisa bercerita ya, apa sih sebenarnya yang membuat ini sampai saat ini masih terus dipertanyakan? Bisa digambarkan fakta dan juga realitanya seperti apa, Pak? Baik, terima kasih saudara moderator, MC dan juga narasumber semua yang saya hormati, dan juga Mas Alvin, terima kasih banyak. Baik, mungkin kalau saya cerita dari awalnya akan sangat panjang, tapi saya hanya poin per poin saja. Yang pertama adalah saya mau sampaikan bahwa dalam PSKM 50 ini ada suatu hal kejadian yang janggal dan penuh dengan rekayasa, seperti itu. Dalam pandangan kami, tim kuasa hukum beserta keluarga sampai saat ini seperti itu. Dan ditambah, yang kedua adalah dugaan rekayasa dan tadi itu dan segala hal yang memang janggal tadi itu diiringi dengan ketidakadilan dalam proses penyelesaiannya, seperti itu, dan tidak diungkap. Di mana alhamdulillah beberapa waktu kemudian seiring waktu bergulir ada pengungkapan yang akhirnya terungkap ke publik, antara lain kasus persidangan Habib Bahar bin Smith. Di situ kan dia didakwa terkait dengan pernyataan bohongnya soal jenazah KN50. Nah, fakta di situ didatangkanlah saksi-saksi, antara lain pihak-pihak, antara lain dokter yang mengotopsi. Nah, saya sebenarnya dari awal sudah menganggap secara pribadi dan secara kelembagaan bersama kuasa hukum dan tim kuasa hukum dan juga keluarga itu dagelan kurang lebih seperti itu ya. Nah, dan kami tidak menganggap hal tersebut signifikan untuk keadilan dari pihak kami. Nah, tapi saya jadi baca nih. Vonis ini jadi saya baca, vonis yang 50 ini saya bongkar juga. Jadi saya kayak jadi jaksa Mas Alvin. Jadi saya bongkar, saya baca, saya hafalin itu semua, kurang lebih saya hafal. Gitu kan, saya bongkar semua karena yang dihadirkan itu menarik untuk proses pembebasan itu. Kita ada dokter forensik yang memeriksa dan segala macam. Saya penasaran, kok bisa-bisanya quote-unquote dagelan tadi itu membebaskan orang secara onslaught gitu. Ini kenapa gitu kan? Tertarik saya gitu kan, tadinya saya pikir udahlah nggak penting gitu kan, ini nggak adil juga, dan kita memang mintanya penyelesaiannya undang-undang 26/2000 karena itu masuk ke pelanggaran HAM berat dari persepsi kami kan, dan juga secara naluri keadilan seperti itu. Tapi saya penasaran, saya buka satu-satu, ternyata banyak sekali kejanggalan yang saya bisa ungkap sedikit di sini ya, saya buka sedikit. Antara lain misalnya pernyataan dokter satu vonis ini. Saya mau tanya, KN50 itu satu fakta kejadian atau ada beberapa kejadian? Kan satu. Nggak mungkin ada kejadian mobilnya Land Cruiser hitam misalnya. Habis itu yang satu melihatnya mobil Pajero. Enggak. Satu kejadian nggak mungkin ada berbeda gitu. Kok bisa ada perbedaan persepsi? Apa itu? Contoh, dokter forensik menyatakan, dan saya kuatkan juga di persidangan, bahwa tidak ada tembakan dari belakang. Semua tembakan dari depan.
Tapi di oknum polisi yang melakukan itu mengatakan ada 2 orang ditembak dari belakang, gitu kan? Saya bilang ini mana yang benar gitu kan? Terus saya lihat lagi bukti visum et repertumnya kan, di sini kan dijelaskan gitu. Saya tanya semua, ada yang aneh katanya penusuk patah depan, belakang enggak. Saya bilang apa peluru bisa belok begitu gitu loh. Jadi kalau habis matanya depan dia ikut mana gitu, dia nembus belakang. Kan nggak mungkin gitu kan. Ada yang rusuknya belakang patah, depan nggak patah gitu kan. Terus saya tanya ukuran rusuk, saya kan bukan dokter. Saya tanya, rusuk itu ukurannya mana sih? Kalau peluru di sini, masa yang patah di bawah? Kan begitu kan. Nah itu saya gali terus, artinya banyak kejanggalan yang nggak masuk akal gitu seperti itu. Dan juga akhirnya dokter menyatakan, dokter forensik ini sejalan dengan kasus yang brigadir ini mirip ya dari karena dokternya sama, karena dokternya sama nih, dokter forensik itu sama Pak inisial AW lah, lama gitu. Nah yang periset pertama ya, nah dokternya sama, dia mengatakan setelah kita besok karena di persidangan kita, kalau di persidangan yang pertama di Pengadilan Jakarta Selatan mungkin dia ya skut aja lah santai, karena mungkin ya saya nggak tahu ya gitu kan. Tapi kalau yang kasus Habib Bahar nggak bisa santai, pasti kita cara bisa-bisanya. Nah, dia sampai mengakui bahwa dia melakukan kesalahan prosedur dalam hal itu. Dia mengakui, ada itu bunyi di persidangan, kan ada di YouTube-nya juga, direkam sama teman-teman di media juga. Kemudian yang kedua, selain melakukan kesalahan prosedur, dia juga mengakui hanya meriksa penyebab kematian. Artinya kalau ada dugaan penyiksaan dia nggak bisa, gitu. Itu yang kedua. Terus kemudian juga ada beberapa dijebak sama Habib Bahar, ada petik ya, Pak ini luka apa Pak? Ini bukan siksaan. Dia ngomong sendiri, ternyata itu hasil foto-foto 6 syuhada itu. Dokter mengatakan memang itu sepertinya bukan luka lebam mayat, ini seperti luka diseret atau apa gitu. Bunyi dari dokter sendiri gitu. Ditutup tapi kita nggak kasih tahu kalau itu ini. Saya mau tanya ini luka apa? Anda kan dokter gitu kan. Nah itu beberapa kejanggalan yang saya bisa ungkap gitu loh. Nah di persidangan Habib Bahar kemarin. Dan balik lagi ke pertanyaan tadi bahwa apa sih kenapa ini membuat tidak maksimal gitu kan? Saya mau kemarin katanya Pak Kapolri mengatakan di RDP itu kan bahwa akan ini memutuskan hukum. Saya tanggapannya sederhana saja. Mari kita tanya hati nurani. Kejadian waktu itu dini hari itu, kejadian pukul 1 kurang lebih. Kalau itu memang apa adanya, transparan, tidak ada ditutup-tutupi. Kenapa baru siang harinya? Jadi dari dini hari itu sampai sekitar jam 11, keluarga dan semua tim itu nyari mereka di mana gitu. Harusnya sederhana aja. Kalau misalnya memang benar para syuhada itu menyerang aparat gitu kan ada garis polisi, kemudian langsung memberitakan Pak penyerang ini tangkap semua segala macam. Ini mereka melawan ketika jalan dari Jakarta Cikampek ke arah mau dibawa ke Polda, mereka melawan di sini, berhenti di garis polisi, kan enak tuh kan. Ini foto-foto dokumentasinya, ini mereka meninggal di sini, dipinggirin sebentar gitu loh. Itu kan logika sederhana aja gitu loh. Kalau kita misalnya ada kejadian memang tidak ada ditutup-tutupi kan seperti itu, santai aja kan. Nah, sama seperti kita boleh copy paste kasus brigadir sih. Kenapa mesti ditutup-tutupi? Kenapa kan tinggal panggil aja semua nih, lihat nih. Ini kejadian ini, mereka mengecekkan ini saya, ini seperti ini ditembak di sini. Kan sederhana. Yang jadi masalah kan karena satu kebohongan udah tutupi kebohongan lain seperti itu. Gitu. Akhirnya sampai kasus kayak 50 itu ada tempat rest areanya diratakan gitu kan. Kemudian saya mau tanya lagi, apa salah masyarakat merekam itu, disuruh dihapus waktu kejadian kan, itu kan sama TV Kompas juga dimuat kan waktu itu kan ada dan beberapa yang lainnya kan meminta untuk dihapus tuh video-video itu kan. Beberapa saksi mata menyatakan demikian, kemudian juga yang saksi-saksi dari pihak kita yang kita mintain juga seperti itu menyatakan. Nah artinya ada kejanggalan, keganjilan yang merupakan satu benang merah yang saya bisa ambil di sini satu kuasa hukum adalah ada dugaan yang menurut saya menjadi budaya dan akhirnya bergulir masuklah sekarang kasus brigadir J, gitu kan. Apa budaya dua ini yang menurut saya harus dihentikan dan PR kita bersama terkait dengan judul ini juga. Yang pertama adalah budaya rekayasa. Case building ini menurut saya harus dihentikan gitu kan, karena ini sangat merusak
tatanan penegakan hukum di Republik ini. Yang kedua, budaya kekerasan. Budaya kekerasan ini menurut saya harus dihentikan dalam institusi Polri. Saya minta seperti itu. Saya mohon sebagai rakyat di situ, di sini, dan kemudian pengungkapan kasus KM50 ini sebenarnya sama dengan Brigadir J tadi. Kalau misalnya kita mau ungkap pelaku ini saja, itu menurut saya nggak terlalu sulit. Yang kita harus ungkap tadi, bongkar rekayasanya. Seperti apa sih yang merekayasa ini semua, gitu loh. Bisa jadi di copy paste sebelum-sebelumnya, gitu loh maksud saya. Terus Anda copy paste dari yang mana? Maksudnya kalau kasus Brigadir J tadi, rekayasanya kayak apa sih? Dibongkar itu loh. Bukan cuma pelaku, kalau pelaku itu nggak terlalu sulit, tapi itu nggak menyelesaikan masalah. Puncak gunung es tadi nggak terselesaikan. Anda merekayasa seperti apa sih? Pola rekayasa kayak apa? Gitu kan. Kemudian kekerasan yang Anda lakukan apa? Kan begitu kan. Kalau dua itu diungkap, kemudian pelaku-pelaku yang terlibat semua ditindak, saya yakin semua kena nanti sampai ke KM50, sampai kasus-kasus lainnya yang ada semacam dugaan cash billing seperti ini, itu terungkap semua gitu. Dan insya Allah kedepannya akan lebih baik seperti tujuan dari acara ini. Ini berarti langsung bahkan memberikan solusi ya kalau Mas Aziz. Tapi begini Mas, tadi Mas bilang ada dua hal yang patut di-highlight ya, menjadi refleksi supaya tidak ada tindak kekerasan ke depannya. Yang satu lagi adalah tidak ada lagi rekayasa atau senario atau kebohongan. Apakah ini juga mungkin Mas Aziz melihat selaras yang dikatakan HBR ya, bahwa Indonesia darurat kebohongan? Mas Aziz melihatnya seperti apa? Ya, terima kasih. Jadi yang saya katakan terkait darurat kebohongan, saya dikatakan oleh Habib Rizik soal darurat kebohongan itu sebenarnya hanya salah satu poin yang saya ungkap di sini seperti itu. Artinya hal-hal ini kan sebenarnya selesai kalau kita jujur, kita transparan, dan tidak ada yang ditutup-tutupi seperti itu. Jadi rekayasa itu ada beberapa hal, Mbak. Yang pertama, tidak ada kasus dibikin kasus. Yang kedua, ada kasus A, tapi kasus A-nya dipinggirin, dibikin kasus B. Nah, seperti itu. Kemudian ada kasus pelakunya A, nah A-nya dipinggirin, diganti pelakunya B. Saya yakin, percaya sama saya. Coba beberapa kasus salah tangkap, salah tembak. Ini saya catat di sini ya. Menurut data, sepanjang 2020-2021 ada 651 kekerasan oleh pihak kepolisian. Coba boleh dibacakan datanya, karena ini fakta tentunya ya. Dari Kontras, bisa diungkap. Ya, Kontras Juni 2020 sampai 2021 terkait budaya tadi, rekayasa sama kekerasan tadi. Ini ada 651 kekerasan yang dilakukan oleh anggota kepolisian. 651 pada tahun? Pada tahun sepanjang 2020 sampai 2021. Luar biasa. Nah, kemudian juga dari jangan lupa dari pihak kepolisian ini kan ada juga pihak Densus 88. Nah, dari Densus 88 ini ada dan Kontras juga 62 kasus pelanggaran HAM gitu ketika menangkap. Jadi ada yang salah tangkap, salah tembak, penganiayaan, dan saya punya data di sini beberapa orang yang salah tembak, orang unlawful killing. Ada banyak sekali data-data di sini saya print dari berita gitu kan. Nah, di Densus terduga teroris, terduga semua tembak. Maksud saya enggak, ini nggak benar lah seperti ini gitu. Saya balik lagi ke sini, saya bukan bicara agama, saya bukan bicara soal suku, ras, asal usul, dan juga hal-hal yang terkait identitas. Saya hanya bicara keadilan di sini. Saya yakin semua manusia punya nurani, gitu. Maksud saya, ayolah kita hentikan ini semuanya, gitu kan. Jadi kalau saya bicara kotak, kalau ada argumen kotak itu melawan kekerasan, kita masyarakat nggak butuh. OPM itu berapa kali melawan kekerasan? Maunya dirangkul. Kenapa nggak subobjektif gitu loh? Kalau kita mau rangkul yang satu, kita rangkul semua gitu. Maksud saya, jangan yang sana dirangkul, yang sini dihajar gitu loh. Padahal yang sana melakukan pembunuhan ini kan apa gitu, masih baru terduga, dan saya menyesalkan suara-suara Komnas HAM yang nyaring di sana tapi sumbang di sini seperti itu. Oke. Mungkin terakhir ya Mas, kan kita lihat juga ini dibahas di DPR, bahkan ada komitmen dari Kapolri yang terkait kasus KM50 ini khususnya ya. Jika ada novum atau ada bukti yang mungkin akan diteruskan. Sampai saat ini mungkin bisa dijabarkan untuk proses apakah masih terus berlanjut? Kalau tidak salah udah tingkat banding ya? Nah, ini yang menarik. Waktu kasus Brigadir belum terungkap, belum jadi viral, belum mungkin. Itu
kasasinya itu karena onslaught maka nggak banding langsung kasasi. Nah, itu belum tentu putusnya. Kita cek. Tapi setelah mencuat itu langsung membentuk majelisnya, kemudian pokoknya bergulir kasus mungkin 2 pekan lalu baru terbentuk kalau saya nggak salah ya, kurang lebih baru kita setelah sekian lama ya. Setelah sekian lama gitu kan. Nah ini menurut saya menarik juga nih. Saya mau coba menyambung-nyambungkan aja, maksudnya kok kebetulan pas banget gitu loh ketika lagi ini mau dicobain apa ini apa analisa apa ini usaha supaya kalau ini kebongkar ini jangan kebongkar, harus tetap diputuskan supaya segera inkrah gitu loh maksudnya gitu kan, seperti itu. Ini maksud saya gitu. Ya, jadi pertanyaan kemudian tadi soal pertanyaan soal novum ya. Karena ada komitmen langsung ya dari instansi Polri, kemudian juga DPR sepertinya cukup mengawal. Ya sekarang kalau bicara novum, ini kan sebenarnya garda terdepannya pihak kepolisian dan kejaksaan. Kita kan di sini pasif seperti itu kan. Ya kalau bicara novum kemarin waktu persidangan Habib Bahar, kalau memang kita entry point-nya punya semangat yang sama untuk menegakkan keadilan, menghentikan dugaan rekayasa, mau mengungkap kasus ini, ya kita peduli sama 6 syuhada tuh yang ibunya kehilangan anaknya, yang kakaknya kehilangan adiknya. Kalau kita punya kepedulian ke arah sana, ayo kita sama-sama gitu loh. Kan kelihatan tadi saya jelaskan ada bukti persidangan, ada ponisnya Habib Bahar di situ kan. Kemudian juga ada beberapa hal yang memang menjadi data-data yang dibutuhkan gitu. Tapi kalau kami tetap meminta, mendesak untuk diselesaikan melalui Undang-Undang 2000 gitu kan. Dan satu lagi terakhir saya mau sampaikan, mungkin teman-teman masih ingat kasus Habib Rizik yang ke Rumah Sakit Umi. Yang Rumah Sakit Umi, saya punya data. Habib Rizik ini kan didakwa di Rumah Sakit Umi ini ada 2 nih yang saya mau katakan rekayasa. Karena saya di sini pengacara, saya punya kemampuan untuk membongkar di persidangan dan di proses pemeriksaan para saksi itu. Saya sampaikan yang kasus Habib Rizik dulu. Habib Rizik di Rumah Sakit Umi ada salah satu saksi bersaksi di kepolisian, bersaksi di pengadilan. Kemudian beberapa saat yang lalu dia mendatangi kami. Saksi ini memberatkan. Mendatangi kami, minta maaf, minta ampun karena telah melakukan fitnah terhadap Habib Rizik. Saya punya surat pernyataannya. Dia minta maaf karena selama ini hidupnya berantakan setelah memfitnah orang yang bersalah. Dia buat surat keterangan di atas materai, saya minta maaf. Dia cerita kronologisnya, saya dipaksa oleh pihak oknum terkait untuk memberikan kesaksian memberatkan Habib Rizik. Saya punya datanya, gitu kan. Yang kedua, kasus Habib Bahar kemarin. Habib Bahar didakwa melakukan tindakan berita bohong, menyebarkan berita bohong yang menimbulkan keonaran. Untuk keonarannya, oknum pihak kepolisian dan pihak kejaksaan mengambil keonaran di media sosial. Ada 4 orang saksi, katanya influencer, katanya. Dalam persidangan, dia cerita, saya komen begini. Itu kan keonaran, jadi keonaran itu dari komen-komennya dia. Oke lah kita terima. 4 orang itu di persidangan, alhamdulillah ya. Yang makanya itu tadi, kalau orang berbuat rekayasa, pasti kebongkar deh cepat atau lambat. Cuma lewat pintu mana kebongkarnya? Oh, kita nggak tahu. Saya penasaran, ini orang kok bilang katanya influencer, saya cek kan YouTube-nya. Ternyata 4 orang itu, 2 orang di BAP hari ini juga baru bikin akun. Hari ini juga baru bikin. Yang lebih parah Pak, yang lebih parah teman-teman sekalian. 2 orang berikutnya, hari ini di BAP, bikin akunnya besok. Saya sampai saya lempar ke majelis saya sendiri, lihat sendiri. Sampai kata majelis, kamu ngaku aja. Ini udah ketahuan jelas kamu baru bikin akun habis di BAP. Di BAP hari ini tanggal 30 apa? Nah, dia baru bikin akun tanggal 31. Kan kelihatan di YouTube tuh. Saya buka di persidangan. Artinya rekayasa ini nyata gitu loh maksud saya. Case building ini ada gitu loh. Nah itu 2 hal saya mau sampaikan. Ada maksud saya sebelum semua terlambat, ayolah semua pemangku yang punya kewenangan, yang punya kekuasaan, mari bareng-bareng gitu kan. Yang saya yakin saya aja nggak punya kewenangan, punya kekuasaan bisa kok gitu loh. Punya lah sedikit 1-2 hal untuk membongkar sedikit. Apalagi mereka yang punya gitu loh. Makanya Pak Kapolri saya apresiasi betul tindakan beliau, pernyataan beliau, tapi
mari kita meromantis bareng-bareng untuk tadi Indonesia yang lebih baik, Indonesia bersatu. Oke, terima kasih. Kita boleh kasih tepuk tangan dulu juga. Terima kasih atas faktanya sudah diungkapkan. Saya ingin minta tanggapan Pak Alvin sekarang terkait dengan kasus pertama ini atau mungkin cerita yang tadi baru disampaikan. Ini baru satu cerita dari sekian banyak isu, silakan. Iya, jadi kalau kita melihat hukum ya, hukum itu saya sudah bilang di mana-mana itu ada yang namanya equality before the law. Itu nggak melihat suku, nggak melihat agama. Korban kita nggak melihat korban ini adalah orang Islam atau orang Kristen atau orang mana. Kita nggak lihat itu. Makanya kenapa Dewi Justitia itu pakai penutup mata kalau di simbolnya ya. Karena kenapa? Karena mereka tuh harus membuat keputusan tanpa melihat hal-hal seperti itu. Ya. Nah, kalau seorang Brigadir Joshua aja satu nyawa itu menggemparkan seluruh nasional, ini 6 nyawa loh. Ya kalau kita ngomong kuantitas lebih banyak, ya kan? Dan ini mereka ini butuh keadilan, mereka itu butuh istilahnya itu hukum yang tepat. Ya memang kalau memang nggak bersalah, ya kan? Jangan ada rekayasa, karena rekayasa yang dibilang sama Bang Ajis itu, ya kan? Saya pun juga pernah mengalami. Dan saya yakin korbannya ini banyak sebenarnya. Ya sekarang kalau Brigadir Joshua itu keluarganya nggak teriak, saya yakin deh itu lewat, ya kan? Nah, unit yang sama yang menangani kilometer 50 itu adalah, saya tahu banget, Kamek. Jadi orang-orang pelacaknya itu orang-orang Kamek. Saya pun waktu itu sebagai seorang lawyer ditangkap aja nggak pernah di BAP, langsung tangkap dulu, yang bodo amat. Di sel dulu 20 hari. Nggak boleh ada yang melihat, ya ini nggak boleh seperti ini. Karena ini adalah pelanggaran HAM. Penyiksaan-penyiksaan itu nggak boleh. Karena kenapa? Polisi itu ingat loh, bukan militer loh. Polisi ini bukan militer, ini bukan keadaan perang. Di mana orang menyerah dia kesel terus tembak mati, nggak bisa seperti itu. Perang dia ada perjanjian Jenewa di mana kalau orang sudah menyerah, mereka harus jadi POW, prisoner of war. Nggak bisa itu dieksekusi sembarangan. Ya jadi di sini benar-benar ya kan pemerintah itu mungkin kalau menurut saya Bapak Presiden, Bapak Kapolri dia tahu ya kan. Dan kalau dilihat ya kan selain kejanggalan yang tadi Mas Ajis bilang, kejanggalan lain adalah aktor-aktornya itu sama, Pak. Jadi aktor-aktor pelaksananya sama, tadi forensik sama, dan satu hal lagi. Itu sebuah fakta tadi, ternyata kita baru tahu ya. Iya. Forensiknya sama. Dan yang bilang bahwa penyidik-penyidik itu sudah sesuai jalur, itu adalah seorang yang namanya Brigjen Hendra Kurniawan. Ya, Hendra itu adalah Karopaminal, yang kemarin ternyata juga masuk dalam rekayasa penyidikannya Brigadir J. Ya, di sini ini sangat disayangkan, karena kenapa? Kita mengalami sendiri dari LQ, sudah ada puluhan laporan propam yang tidak ditindaklanjuti sama sekali oleh propam. Puluhan laporan tidak Puluhan laporan, termasuk beberapa laporannya yang nanti kita akan bahas dengan Pak Alwi di situ ya. Jadi puluhan laporan mereka bilang lapor. Tapi ya itulah makanya kenapa ada hashtag percuma lapor polisi, Mbak. Nah, jadi kita mau nanti dalam tahap terakhir ini kita akan mau memberikan solusi ini kira-kira dari dari pemirsa, kira-kira gimana solusi itu. Nah ini pun nanti akan ditunggu oleh Bapak Kapolri dan beberapa politisi lain ya. Jadi kemarin saya juga udah ketemu dengan Pak Dahlan Iskan dan beberapa media. Mereka mau tuliskan kita punya upaya gitu loh. Maksudnya memberikan masukan apa yang harus dilakukan oleh negara ini, ya kan? Pendapat dari kita, siapa tahu bisa diadopsi untuk menjadikan Indonesia yang lebih baik. Oke, terima kasih Mas Alvin atau Pak Alvin. Itu dia tadi Sobat LQ atau LQers, itu tadi salah satu cerita terkait dengan KM 50. Tentunya masih ada banyak kisah-kisah lainnya. Kepercayaan atas kinerja Polri kian hari semakin berkurang. Tidak sedikit pihak yang mencoba mengkritik instansi penggerak negara tersebut. Baru-baru ini telah jatuh salah satu korban di dalam instansi kepolisian yang kedudukan ini berada di lingkaran penting, salah satunya itu petinggi Polri. Brigadir Joshua menjadi salah satu korban atas semena-menanya kewenangan yang dilakukan oleh petinggi Polri tersebut. Dari fitnah yang disebarkan di muka publik, hingga rekayasa pembunuhan yang dialaminya ditujukan untuk menutupi dan menghilangkan fakta dan boroknya pihak-pihak terkait. Tidak hanya itu,
Bila kita telusuri lebih dalam dan kilas balik kasus penembakan 6 anggota FPI di Tol Cikampek, ternyata patut dipertanyakan kebenarannya. Hal ini penting untuk selalu diingat karena terdapat tokoh yang sama dalam penanganan kasus ini, yakni ex-Kadif Propam Ferdy Sambo yang kini statusnya menjadi tersangka dari tindak pidana pembunuhan berencana Brigadir Joshua. Bahkan ex-Kadif Propam tersebut juga ada di balik penyelesaian kasus kebakaran Kejagung tempo hari. Banyak pertanyaan besar yang muncul atas kejadian tersebut, dari dugaan puntung rokok yang menyebabkan kebakaran hingga pihak-pihak yang akhirnya disangkakan atas akibat kebakaran tersebut. Kejadian kebakaran Kejagung ini banyak dikaitkan dengan kasus penyiraman air keras ke salah satu ex-penyidik KPK, yakni Novel Baswedan, oleh banyak pihak yang bertanya-tanya. Banyaknya proses penyidikan yang ditutup-tutupi dan menunjukkan asumsi yang kusut ini membuat masyarakat semakin mempertanyakan kualitas dan integritas Polri sebagai salah satu instansi penegak keadilan. Hal ini sangat dirasakan oleh ratusan bahkan ribuan korban investasi bodong yang proses penyidikannya ini masih mandek. Proses sekuritas, Minapi, Narada, Mahkota, dan Millennium merupakan segelintir kasus investasi bodong yang mandek. Apa mungkin karena ada pihak-pihak penting di dalamnya? Ternyata keterlibatan pihak-pihak tertentu ini sudah lama eksis. Hal ini dilihat dari maraknya kasus-kasus sengketa tanah yang di dalamnya terdapat jaringan mafia tanah. Yang patut diduga juga terdapat aktor-aktor berpengaruh di dalamnya. Terhambatnya penyidikan kasus mafia juga patut dipertanyakan. Apakah benteng terakhir pencari keadilan telah runtuh?